Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Saat ini jika ditanyakan kepada penduduk negara Israel, apakah mereka mengetahui tentang pohon Garkat, maka semuanya akan mengatakan hal yang sama, tidak tahu. Namun kemudian senyum misterius mengambang di bibir mereka. Begitulah pengalaman dari Anne-Marie Olivier dan Paul F. Steinberg saat meneliti pohon Garkat di Israel pada awal tahun 2000-an. Hasil penelitian mereka berdua dituangkan dalam buku yang berjudul The Road to Martyr Square, A Journey into the World of the Suicide Bomber, yang diterbitkan Oxford University Press pada 2006 silam. Pohon Garkat memiliki nama latin Lycium arabicum bois dan Nitraria retusa, keduanya dari spesies yang berbeda. Tanaman ini sangat mudah untuk tumbuh dan dikembangkan walaupun di tempat yang kering sekalipun. Pohon Garkat sendiri bukanlah jenis pohon produktif, namun lebih mirip gulma atau semak, sukar diberantas dan tidak banyak menghasilkan manfaat. Melalui website Jewish National Fund, di bagian JNF Store, Trees for Israel Certificate, disebutkan bahwa di tanah Palestina telah ditanami sebanyak 220 juta batang pohon Garkat. Lebih lanjut, Anne-Marie dan Paul Steinberg mengatakan, walaupun banyak dari penduduk Israel yang mengaku tak tahu tentang pohon Garkat itu, tapi ternyata pohon Garkat pun sangat dikenal di kalangan Yahudi Israel, khususnya di kalangan nasionalis ortodok. Bahkan, mereka memasukkan hadis-hadis tentang Garkat tersebut dalam kurikulum SMA mereka, yang kemudian diinterpretasi oleh kalangan Islam sebagai bukti bahwa orang-orang Yahudi mengakui kebenaran hadis Nabi yang menubuatkan akhir nasib orang-orang Yahudi. Anne-Marie dan Paul Steinberg mengatakan bahwa Israel menanam pohon tersebut di sekeliling pemukiman mereka di tepi barat dan Gaza untuk menciptakan mandala magis yang melindungi mereka dari serangan. Sebagian lainnya menyatakan bahwa pohon tersebut ditanam di sekeliling bangunan penting Israel seperti Knesset, Parlemen Israel, dan Museum Israel. Sebagian lainnya menyatakan pohon tersebut ditanam di gerbang Herodus. Dan yang lainnya mengklaim bahwa pohon tersebut sebenarnya bukanlah sebuah pohon, tapi semak-semak yang bisa ditemukan di luar gerbang Jaffa, Yerusalem. Pohon Garkat ini sangat terkenal di kalangan Muslim karena adanya hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan akhir zaman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai kaum Muslimin memerangi kaum Yahudi, kemudian membunuh mereka. Sehingga seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon itu berkata, "Hai Muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia." Kecuali pohon Garkat, maka itu adalah dari pohon-pohonnya orang Yahudi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa pendapat utama tentang makna dari hadis Rasulullah SAW ini. Pertama, yang mengartikan secara literal, harfiah, bahwa pohon Garkat benar-benar pohon yang akan melindungi Yahudi dalam perang akhir zaman nanti. Mantan mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah, termasuk yang berpendapat semacam ini. Kedua, yang mengartikan hadis ini adalah kiasan. Takwilnya adalah ketika pohon Garkat telah banyak tertanam dan tumbuh subur hingga menutupi, menyembunyikan wilayah Israel, maka saat itulah tanda akhir zaman telah muncul dan tanda kemenangan umat Islam akan segera tiba. Ini pendapat dari Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Husin. Bagaimana menurut pendapat Anda? Wallahu a'lam bishawab.